Pemirsa, belum usai memantau penanganan insiden tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, lagi-lagi KA Argo Bromo Anggrek terlibat dalam kecelakaan yang kali ini menabrak sebuah mobil minibus di perlintasan sebidang. Kenapa ini menjadi kecelakaan yang kembali berulang? Apakah faktor penyebabnya sama? Mari kita cek faktanya pemirsa dalam segmen kali ini. Kita awali dengan grafis yang pertama. Kita awali informasi dengan mengulas fakta peristiwa kronologi dari insiden ini. Diketahui pemirsa bahwa insiden kecelakaan terjadi pada Jumat 1 Mei lalu pada pukul 2:52 dini hari waktu Indonesia Barat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi informasinya kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya ini tengah melintasi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dari arah barat ke timur. Sedangkan mobil minibus ini berpenumpang 9 orang ini tengah melintas dari selatan menuju utara dan disinilah terjadi kecelakaan. Tempat kejadian peristiwa persisnya berada di lintasan sebidang Desa Tuko, Kecamatan Pulo Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mobil minibus yang ditabrak tersebut mengangkut 9 orang dan informasinya 5 orang dinyatakan tewas dan 4 lainnya masih dirawat di RSUD Jati, Sumor Diarjo, Purwodadi, dan ada juga yang dirujuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Lebih lanjut juga ada beberapa fakta lain yang diungkap oleh unsur gabungan terutama dari Polres Grobogan bahwa ketika minibus melintas dari arah selatan menuju ke utara, tiba-tiba mengalami mati mesin sehingga tidak bisa berjalan dan berhenti di perlintasan sisi selatan dari rel. KA Argo Bromo Anggrek yang tidak mampu menahan kecepatan lajur menabrak mobil tersebut hingga terpental ke arah sawah sejauh 20 meter saat ditemukan. Dan berdasarkan informasi yang berkembang dalam situasi dini hari, situasi di TKP diduga sedang dalam kondisi kabut tebal. Berdasarkan keterangan dari sopir minibus korban yang mengalami luka akibat tabrakan tersebut. Dan yang terakhir pemirsa yang harus memang menjadi atensi tentang tata kelola keamanan perlintasan sebidang di perkeretaapian kita adalah palang pintu atau railroad crossing ini dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Ini sepatutnya menjadi atensi serius karena faktor keamanan perlintasan sebidang ini sangat krusial untuk meminimalisir kecelakaan. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Lalu fakta penting yang harus kita ketahui: 1. Apakah jalan rel kereta api ini boleh dijadikan lintasan sebidang untuk digunakan secara umum? 2. Pun boleh, siapa yang bertanggung jawab membangun palang pintu atau railroad crossingnya? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, secara prinsip pemirsa, rel kereta api ini tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Tetapi dilemanya, perlintasan sebidang ini boleh ada dengan catatan krusial: 1. Harus izin resmi. Namun lebih lanjut sebenarnya peraturan gabungan juga sudah mengatur jalan umum dan jalur rel ini tidak boleh sebidang. Maksudnya apa pemirsa? Jadi tidak boleh jalur yang beririsan. Lalu yang tidak sebidang itu seperti apa? Contohnya adalah flyover dan underpass yang intinya tidak melintasi rel. Lalu yang dimaksud dengan hapus secara bertahap ya pemirsa, kita lihat di sini apa sih sebenarnya dimaksud dengan dihapus secara bertahap? Berdasarkan pasal 94 undang-undang ini, perlintasan sebidang yang membahayakan keselamatan wajib ditutup atau dipindahkan. Ada juga peraturan penebalan yaitu Permen Hub Nomor 94 Tahun 2018 yang intinya mengatur bahwa penutupan perlintasan liar dan pengurangan perlintasan sebidang. Nah, kita lihat dalam slide selanjutnya ya pemirsa, meski boleh dengan catatan, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab membangun palang pintu atau railroad crossing itu? Jawabannya adalah penyelenggara jalan. Siapa itu penyelenggara jalan pemirsa? Kalau itu merupakan jalan nasional, maka itu tanggung jawab dari Kementerian PU. Kalau itu merupakan jalan provinsi, maka itu tanggung jawab daripada pemerintah provinsi terkait. Kalau itu merupakan jalan kabupaten kota, maka itu merupakan tanggung jawab daripada Pemda setempat. Karena berdasarkan regulasi yang sudah mengatur bahwa PT Kereta Api Indonesia hanya bertanggung jawab untuk pengelolaan rel dan operasional kereta. Dan hal yang berkaitan dengan keselamatan sifatnya adalah pemberian rekomendasi kajian teknis kepada pemerintah terkait, baik itu jalan nasional, baik itu jalan milik pemerintah provinsi maupun jalan milik pemerintah daerah, kabupaten maupun kota. Dan kita seperti yang kita ketahui juga ya pemirsa bahwa KA Argo Bromo Anggrek ini belum lama ini juga mengalami kecelakaan dengan KRL di Bekasi Timur. Dengan fakta-fakta seperti berikut seperti diketahui berlangsung pada tanggal 27 April lalu dan KA Argo Bromo Anggrek ini menabrak KRL komuter, 16 orang meninggal dunia dan puluhan mengalami luka-luka. Kronologi awalnya adalah KRL berhenti akibat insiden lain yang seperti diketahui merupakan taksi tertabrak di perlintasan dan Argo Bromo datang dari belakang dan menabrak rangkaian dari
KRL tersebut. Kita beralih ke slide selanjutnya pemirsa. Pada saat mengunjungi korban terdampak pada insiden Bekasi Timur, Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk mengevaluasi perlintasan secara menyeluruh agar segera diatasi dengan harapan menihilkan insiden serupa tidak terjadi kembali. Persisnya Presiden mengatakan bahwa kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana ini berkaitan dengan insiden di Bekasi, tetapi secara menyeluruhnya, secara garis besar, memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya. Kita akan segera mengatasinya. Dan pemirsa, itulah tadi ulasan kami seputar insiden kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek di Grobogan. Kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dalam peristiwa ini dan tentunya juga menjadi himbauan bagi Anda pemirsa untuk tetap menjaga kewaspadaan, berhati-hati dengan kendali Anda sebagai pengemudi karena di tengah perjalanan jauh Anda selalu ada keluarga dan orang-orang tercinta yang selalu menanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.